usahakan badan betul-betul tegap dan kontrol. Akhirnya ketemulah model ini, sampingnya taper, samping dan belakangnya taper, dan atasnya gue buat natural flow. Natural flow. Nah, jadi model kali ini gue kasih nama kayak gitu ya, natural flow atau mengikuti alur alamiah. Kayak gimana gue buatnya? Simak ya. Let's go. Hai. Gue Didi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap percaya dan terus berjaya. Nah nih, jadi sebelum dipotong kayak gini rambutnya. Oke, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motong rambut dengan gaya natural flow. Iya, jadi natural flow, mengikuti alur alaminya. Kayaknya nggak usah berlama-lama ya, langsung aja gue jelasin, gue ceritain kayak gimana gue langkah-langkahnya motong rambut dengan gaya ini. Oke, apa sih namanya natural flow? Kayak gimana gue menentukan model ini? Nah, jadi customer gue kali ini rambutnya udah lama nggak cukur dan dia bingung kenapa gampang jatuh, dan potongan sebelumnya panjang sebelah. Nah, dia pengen agak pendek tapi nggak terlalu pendek, pengen tipis tapi nggak sampai habis. Oke, jadi gue sarankan aja natural flow. Untuk samping dan kanannya gue buat taper teman-teman. Oke, langsung aja kayak gimana langkah-langkahnya. Jadi di model kali ini gue nggak parting ya teman-teman, langsung aja gue potong dari atas. Nah kayak gini. Jadi gue section dulu. Nah kali ini gue lagi buat yang namanya apa ya, gue lupa apa waktu itu ya namanya. Profile line, yes, karena gue udah lama nggak pakai teknik ini. Jadi gue buat profile line teman-teman. Jadi gue pisahin dulu rambut bagian tengah selebar 1 jari. Nah kayak gitu, dan gue potong kira-kira panjangnya 4 jari. Nah profile line ini gue jadiin patokan untuk panjang rambut bagian atas. Nah jadi gue potong sepanjang kira-kira 4 jari lurus ke depan. Nah setelah jadi gue tarik ke samping. Nah area sampingnya gue potong sama panjang dengan profile line yang gue buat tadi, yang panjangnya kira-kira 4 jari. Menurut gue 4 jari itu ideal. Jadi pendek enggak, panjang enggak, dan enak itu di stylingnya nanti untuk styling natural flow kali ini. Oke, setelah gue sisir ke sisi kanan dan gue samain panjangnya, sekarang gue balas ke sisi kiri dan gue samain lagi panjangnya. Alhasil nanti jadinya akan sama panjang kanan dan kiri, nggak kayak potongan sebelumnya yang sengaja dibuat panjang sebelah. Mungkin tujuannya adalah untuk supaya nyisir ke sampingnya lebih gampang, tapi menurut gua nggak perlu kayak gitu juga sebetulnya. Kalau tahu tekniknya ya gampang juga nyisir ke sampingnya, jadi nggak perlu dipotong sengaja panjang sebelah supaya gampang nyisirnya. Jadi menurut gua cukup samain aja panjangnya kanan dan kiri, asal tahu teknik nyisirnya pasti bisa disisir ke samping. Oke, kayak gitu teman-teman. Dan gua nggak menyalahkan barber atau tukang cukur sebelumnya yang motong panjang sebelah karena gue yakin dia punya alasan kenapa dia potong seperti itu. Dan nggak gue sampaikan juga, bang, tadinya nih potongan lo salah nih, nggak kayak gitu. Gue tidak bukan tipikal yang menyalahkan orang potongan sebelumnya untuk menaikkan gue. Artinya apa ya, tidak mencari kesalahan untuk benar, karena ya kayak gitu ya. Jadi gue tidak mencari kesalahan tukang cukur dia sebelumnya untuk supaya gue tampak benar. Enggak, jadi gue bahas karena gue yakin, gue sadar bahwa tukang cukur dia sebelumnya punya alasan untuk kenapa dipotong panjang sebelah. Menurut gue alasannya adalah supaya lebih mudah disisir ke samping, kayak gitu sih. Oke, tapi menurut gue nggak perlu dipanjang sebelah pun bisa disisir ke samping asal tahu caranya. Oke teman-teman. Thank you ya udah menyimak video sampai di sini, terutama buat teman-teman yang baru gabung di video gue atau di channel gue. Yes, seperti biasa gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mentik tombol apa? Tombol like dan subscribe. Ya, promosi lagi gue. Ya udah deh, langsung aja lanjut ke langkah berikutnya. Nah, jadi tadi udah gue potong rambut bagian atas. Panjangnya kira-kira 4 jari, teman-teman.
4 jari ke atas dan gua rata potong sama panjang kanan dan kiri. Nah, ini triknya. Gimana caranya supaya bisa nyisir ke samping? Tidak perlu dipotong sengaja panjang sebelah. Artinya apa? Kita cukup ngikutin alur naturalnya. Dimana kita bisa dapat alur naturalnya dari usar-usar, teman-teman, dari usar-usar. Nah, kalian bisa perhatikan di situ ada usar-usar. Nah, usar-usar itu menentukan arah alurnya. Nah, jadi gue nyisirnya ngikutin arah alurnya tersebut. Makanya model kali ini gue sebut natural flow atau alur alami. Oke, sudah rambut bagian atas gue potong. Sekarang lanjut ke rambut bagian samping dan belakang. Nah, kali ini gue pendekin samping dan belakangnya. Ini gue lagi buat baseline ya. Langsung gue pakai guard nomor 2, teman-teman. Jadi nggak pakai teknik clipper overcomb dulu karena panjangnya ideal. Jadi nggak perlu pakai teknik clipper overcomb. Langsung pakai guard nomor 2 buat baseline atau garis dasar. Nah, garis dasar ini adalah area di mana nanti akan gue buat gradasi bagian sisi kiri dan kanan lalu belakang. Nah, gue buat gradasi di samping dan belakang. Kebetulan gue buat taper kali ini. Oke, setelah pakai nomor 2 buat baseline. Nah, kali ini gue mau buat guideline, teman-teman. Guideline pakai super taper, nggak pakai sepatu atau guard. Leveringnya close, tuasnya tutup. Nah, kayak gitu gue buat guideline. Gue merhatiin di gambar ini garisnya miring, tapi gue yakin itu nggak miring. Memang tripod gue sedikit miring, makanya garis yang tampak itu agak miring, tapi sebetulnya nggak miring, teman-teman. Jadi ya gue ceritain sesungguhnya ya. Oke, setelah gue buat guideline di bagian belakang dan samping, kali ini gue buat middle line, teman-teman. Nah, kayak buat fade juga, tapi bedanya adalah areanya hanya di bagian samping dan belakang. Nah, itu gue pakai guard nomor 1, teman-teman, dengan levering close. Nah, setelah pakai levering close, langsung gue balas levering open. Jadi gue buat garis dulu, lalu menghilangkannya. Nah, jadi kayak gitu ya prinsipnya. Awalnya buat garis, langsung dihilangin garis tersebut. Saat garis itu hilang, akan terciptalah gradasi atau fade atau memudar, buram, atau apapun lah itu penyebutan kalian. Yang penting kita tahu maksud dan tujuannya. Oke. Jelas nggak sih gue jelasin? Pokoknya gue ceritain gimana langkah-langkah gue ya, teman-teman ya. Pokoknya kalian kalau memang nggak jelas apa yang gue bacotin di sini atau yang gue terangin di sini, tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke? Nah, tadi udah pakai guard nomor 1, sekarang gue pakai no guard atau 0. Leveringnya open dan close. Gimana caranya garis yang gue buat tadi atau guideline tadi hilang? Pokoknya digosok-gosok aja kayak gitu dengan teknik flick, cungkil, C-move, apapun itu, dicungkil-cungkil. Yes. Dan kali ini pakai guard setengah untuk memperhalus gradasinya. Seperti itu, teman-teman. Ingat, tapi kali ini gue bukan ngajarin atau bukan menggurui atau apa ya, gue ngerasa nggak cocok seperti itu. Pokoknya gue menceritakan langkah-langkah gue motong rambut kali ini, oke? Dan mudah-mudahan apa yang gue share ke kalian itu bermanfaat, terutama buat teman-teman barber atau tukang cukur, dan buat teman-teman yang pengen cari referensi gaya rambut. Nah, kayak gitu ya. Pokoknya tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke? Setelah selesai, lanjut ke langkah berikutnya. Tadi sebelum ini udah gue buat outline ya, pakai trimmer Kimi Buddha untuk mempertegas garis terluarnya. Kalau garis itu tegas akan tampak lebih rapi. Dan setelah itu, ya, gue memperhalus area transisi. Nah, ini jadi area transisi, teman-teman. Area transisi antara rambut bawah dan atas perlu gue perhalus agar connecting, nyambung. Nah, jadi tampak depan. Jadi kalau si punya rambut atau customer gua ngaca di tampak depan itu, di sisi samping itu mungkin flat ya, nyambung, nggak putus, nggak kayak jamur, nggak kayak talang air atau apapun itu.
Jadi perlu gue rapikan kali ini dengan teknik clipper overcomb. Kayak gitu. Tips buat teknik ini adalah perhatikan body position kalian. Usahakan badan betul-betul tegap dan kontrol dengan sisir pakai tangan kiri. Jadi ini kekuatannya adalah di sisir. Di sisir ini mengontrol seberapa banyak seberapa banyak gua harus memotong. Jadi di sini adalah kontrolnya adalah di sisir yang dipegang tangan kiri. Jadi mesti terbiasa nih megang sisirnya. Pokoknya seberapa panjang pengen dipotong atau seberapa pendek pengen dipotong atau bentuk yang kayak gimana. Kayak gitu ya tips untuk teknik clipper overcomb kali ini. Body position, terus kontrol di sisirnya. Kalau clippernya sih tinggal gosok aja setelah kita dapet, ya udah gosok. Nah, tips yang lainnya adalah usahakan rambutnya kering. Oke, kayak gitu. Dan lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di awal tadi kan udah gue potong nih rambut bagian atas, tapi masih rata. Nah, sekarang perlu gue sasak bagian ujung-ujungnya aja. Nah, fungsinya gunting sasak ini adalah meruncingkan supaya lancip-lancip, supaya bertekstur. Oke, jadi targetnya adalah hanya di rambut ujungnya aja. Dan sudah hampir selesai tadi. Udah selesai ya. Ya, tadi udah selesai. Dan barusan udah gue cuci dan gue keringin. Kali ini gue mau styling. Jadi ini di tahap finishing. Oke teman-teman, gue pengen share lagi. Jadi ada 3 tahapan dalam gue mencukur teman-teman. Pertama planning, kedua cutting, terakhir finishing. Artinya pertama planning. Planning adalah rencana. Ya rencana itu disusun antara gue dan customer. Maunya kayak gimana, model apa. Nah setelah dapat planningnya ya udah eksekusi ke cuttingnya. Nah cuttingnya selesai. Nah sekarang finishing atau stylingnya. Jadi sistem atau konsepnya gue bagi 3 teman-teman. Pertama planning, kedua cutting, ketiga finishing. Itu sih akal-akalan gue aja ya. Pokoknya gue bagi 3 supaya gue gampang langkah-langkahnya. Ya pokoknya planning, rencana itu disusun atau dikulik berdua, didiskusikan maunya gimana, kebutuhannya gimana, seleranya kayak gimana. Setelah dapat ya udah langsung di cutting. Setelah cuttingnya selesai ya udah sekarang finishing atau styling. Karena stylingnya, karena tadi plannya kita buat natural flow, yaitu dia pengen pendek tapi nggak terlalu pendek, panjang juga ya jangan terlalu panjang, dan sampingnya tipis tapi nggak terlalu habis. Akhirnya ketemulah model ini, sampingnya taper, samping dan belakangnya taper, dan atasnya gue buat natural flow atau mengikuti alur alaminya. Oke. Selesai sampai di sini saja. Mudah-mudahan jelas, dan pokoknya kalau nggak jelas tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan sampai di sini aja ya pertemuan kita di video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Pamit. Mohon maaf memang kalau ada kata-kata gue yang salah atau tidak berkenan. Dan gue yakin pasti banyak yang salah karena ya manusia kan tempat yang salah. Dan kasih kritik dan saran teman-teman. Jangan lupa kasih saran dan kritik buat kalian supaya buat gue maksudnya. Kasih saran dan kritik buat gue supaya gue bisa semakin berkembang. Oke? Dan sampai di sini saja. Ada kata terakhir lah. Bye.